Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah, dimanapun Anda berada, terima kasih telah membersamai kebersamaan pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas seseorang yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu luar biasa berpengaruhnya dalam kehidupan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, insya Allah Ta'ala kita akan sedikit mengupas tentang beberapa sisi kehidupan beliau. Karena sesungguhnya beliau memiliki kehidupan atau track record yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu penuh dengan hikmah. Akan tetapi kalau kita akan membahasnya, kita membutuhkan waktu yang begitu panjang. Mungkin berbulan-bulan tidak akan selesai. Tapi kita akan mengambil sedikit saja, mengupas sedikit saja tentang kehidupan. Ya, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini adalah Quraisy. Kalau kita kenal bangsa Quraisy atau suku Quraisy, maka Quraisy ini adalah, atau bangsa Quraisy atau suku Quraisy itu adalah anak keturunan daripada Fihr ini. Fihr adalah cucu daripada Kinanah. Dan Kinanah ini adalah anak keturunan daripada Adnan. Dan Adnan adalah anak keturunan daripada Nabi kita, Nabi Ismail alaihi salam, Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi memiliki ayah yang bernama Abdullah. Ayah Nabi yang bernama Abdullah ini adalah seorang pedagang. Sayangnya beliau meninggal di usia muda pada usia 25 tahun. Ketika beliau melakukan perjalanan dagang beliau ke Syam, kemudian sekembali ini singgah di kota Madinah. Pada saat itu masih bernama Yathrib. Abdullah ini sakit dan itu ternyata penyakitnya mengantarkannya kepada wafatnya, dan akhirnya beliau meninggal di sana dan dikuburkan di sana di kota Madinah. Ibu beliau bernama Aminah. Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab, dan Kilab ini adalah kakek kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Hakim. Kilab ini adalah julukannya, karena dulunya Hakim ini adalah seorang pemburu yang ulung, yang senantiasa membawa beberapa ekor anjingnya untuk berburu. Dan anjing bahasa Arabnya adalah kalbun, jamaknya adalah kilab. Oleh karenanya, kakek beliau yang bernama Hakim ini digelar dengan sebutan kilab, karena banyak sekali membawa anjing pada saat beliau berburu. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ibunya Aminah, bapak beliau meninggal dunia dan akhirnya Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sebagai anak yatim. Pada saat itu Nabi SAW dilahirkan di perkampungan Bani Hashim. Kita tahu Hashim adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, Hashim ini memiliki anak yang begitu banyak, akhirnya mereka membuat sebuah perkampungan kecil pada saat itu. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada hari Senin,
Dikatakan waktu itu tanggal 9 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Sementara pendapat yang paling masyhur, yang paling populer di tengah-tengah umat, beliau itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Tahun di mana terjadinya penyerangan dari tentara dari Yaman waktu itu yang ingin menyerang kota Mekah pada saat itu, karena Mekah ada Ka'bah yang mana orang-orang datang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga tentara Abraha pada saat itu tidak suka dengan kota Mekah sehingga ingin menghancurkannya, tapi terjadi yang telah terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil di dalam Al-Qur'an. Para ulama ahli sejarah mengatakan bahwasanya itu terjadi pada tanggal 22 April 571 Masehi ya. Maksudnya adalah kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kala itu bidan yang bertugas untuk menyambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membantu kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam bernama Asy-Syifa binti Amr. Dan Asy-Syifa ini adalah ibu daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Di saat beliau Shallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, kata para ulama banyak cahaya yang keluar pada saat itu. Bahkan para ulama mengatakan pada saat beliau lahir, muncul sebuah cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di kota Syam. Nah, sang ibu saking bahagianya membawa sang Muhammad kecil Sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan karena bahagia Abdul Muttalib membawa sang Muhammad kecil Sallallahu alaihi wasallam ke dalam Ka'bah, kemudian mendoakan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di sana dan memberinya nama dengan nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya nama Muhammad adalah nama yang sangat jarang digunakan oleh bangsa Arab pada zaman tersebut. Ada beberapa orang di kalangan bangsa Arab yang menamai anaknya dengan nama Muhammad. Akan tetapi itu sangat jarang. Akan tetapi ya, seakan-akan Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilham dari Allah dan memberikan anak ini dengan sebutan Muhammad SAW. Karena tidak ada bapak, yang tersisa hanya ibu, maka Nabi Muhammad SAW dirawat oleh sang ibu yang tercinta. Akan tetapi sang ibu juga tidak bisa dengan sendirinya merawat. Kebetulan ya, bapak beliau memiliki budak yang pernah dibebaskan dan dibebaskan dari perbudakan, yang telah dilepaskan, sudah dimerdekakan. Namanya adalah Barokah. Barokah ini adalah seorang budak wanita yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia. Nah, Habasyah ini, Ethiopia ini daerah di Afrika ya. Barokah ini ya senantiasa berada di rumahnya Aminah radhiyallahu taala, di rumah ibunda Nabi SAW Aminah, dan di situ Barokah ini membantu Aminah dalam mengurus Nabi SAW. Perlu diketahui Barokah ini adalah namanya. Ya, lebih dikenal dengan sebutan Ummu Aiman, yang mana nanti Ummu Aiman ini masuk ke dalam Islam, hijrah bersama Rasulullah SAW, dan meninggal kalau tidak salah 6 bulan setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Muhammad kecil SAW disusui oleh ibunya Aminah, dan beliau juga disusui oleh seorang mantan budak milik Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Nah, Thuwaibah ini sebelumnya juga pernah menyusui paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah, yang mana umur mereka pada saat itu tidak terlampau jauh. Bahkan Thuwaibah ini juga nantinya akan menyusui seorang anak lagi yang bernama Abu Salamah, yang mana nanti kelak Abu Salamah ini akan menjadi sahabat Nabi SAW yang termasuk yang bagian awal masuk ke dalam Islam. Di dalam kebiasaan masyarakat Arab, anak-anak yang tumbuh di kota akan dititipkan ke desa-desa untuk disusui di desa. Dalam tradisi masyarakat Arab zaman dahulu, ya, mereka ingin menghindarkan anak-anak mereka dari wabah yang ada di kota Mekah, supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya normal dan kemudian memiliki tubuh yang kuat. Selain daripada itu, tujuan mereka mengirimkan anak-anak mereka ke pedesaan juga adalah agar anak-anak ini mempelajari bahasa Arab yang fasih,
Kita tahu kota Mekah adalah pusat kota pada saat itu. Banyak orang-orang berdatangan, banyak juga budak-budak berdatangan dari berbagai macam negara. Ada budak dari wilayah Eropa, ada budak dari wilayah Syam, ada juga budak-budak dari wilayah Mesir dan lain sebagainya, ada juga dari wilayah Afrika yang mana mereka itu semuanya bukan orang Arab. Sehingga ini sedikit demi sedikit akan mengubah kefasihan bahasa Arab yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di zaman tersebut. Olehnya, masyarakat Arab kebiasaan mereka adalah mengirim anak-anak mereka ke suku-suku yang ada di pedesaan-pedesaan yang ada di sekitaran gurun pasir yang ada sekitaran kota Mekah. Nah, diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman dahulu biasanya orang-orang dari pedesaan datang ke kota Madinah, ke kota Mekah, mohon maaf, kemudian menawarkan diri untuk menyusui anak-anak untuk dibawa ke desa. Nah, pada saat itu banyak orang-orang datang, wanita-wanita datang dari pedesaan ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang ingin disusui. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawarkan, tidak ada yang mau mengambilnya. Alasannya sederhana, karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim, tidak punya orang tua, tidak punya bapak. Nanti mereka berpikir bagaimana jadinya kalau misalnya anak yatim ini kami pelihara, maka tidak akan ada feedback, timbal balik daripada pihak orang tuanya. Akhirnya banyak ibu-ibu waktu itu yang tidak ingin mengambil Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkata lain. Ada seorang wanita dari Bani Sa'ad pada saat itu. Wanita ini pergi juga ke kota Mekah, akan tetapi tidak mendapatkan orang yang mau menjadi anak susuannya. Dan yang tersisa adalah Nabi Muhammad SAW. Hatinya digerakkan oleh Allah, maka beliau pun mengambil anak ini dan membawa pulang ke Bani Sa'ad. Ke Bani Sa'ad yang ada di sebuah pedesaan yang tidak terlalu jauh daripada kota Mekah pada saat itu. Nah, siapakah wanita ini? Wanita ini bernama Halimah. Wanita ini bernama Halimah binti Abi Dhuwaib. Yang mana Halimah ini kita sering kenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke perkampungannya untuk disusui di sana. Seusai masa menyusui, ya, Nabi Muhammad SAW tetap tinggal di Bani Sa'ad selama 2 tahun berturut-turut. Kenapa demikian? Kebanyakan orang-orang yang telah menyusui anak orang lain selama 2 tahun mengembalikan anak-anak itu ke pangkuan ibunda dan ayahanda mereka masing-masing. Akan tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Semenjak Halimah membawa Nabi Muhammad SAW ke perkampungan beliau, seluruh keberkahan menghampiri rumah beliau. Halimah merasakan perbedaan. Makanan yang tadinya cukup untuk sedikit, ternyata cukup untuk banyak orang. Demikian juga kambing yang mereka miliki, yang tadinya kurus kerempeng, menjadi gemuk. Semenjak adanya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga air susunya berlimpah ruah. Sehingga mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Mencukupi anak-anaknya Halimah sendiri. Yang mana dulunya tidak pernah mencukupi. Dan lain sebagainya. Mereka merasakan keberkahan yang luar biasa yang dibawa oleh anak ini semenjak anak tersebut tinggal bersama dengan mereka. Olehnya mereka meminta izin kepada Halimah, kepada Aminah, agar membiarkan anak mereka yaitu Muhammad SAW untuk tetap tinggal di Bani Sa'ad selama 2 tahun berikutnya. Sehingga terjadi sebuah kejadian yang disebut sebagai syaqqu as-sadr, yaitu ketika dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Semenjak kejadian itu Halimah merasa takut sehingga mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibundanya yang tercinta, Aminah. Dan pada saat itu umur Nabi SAW menjelang 4 tahun. Pada saat umur Nabi Muhammad SAW kurang lebih 4 atau 5 tahun, ya, ibunda beliau Aminah membawa beliau ke kota Madinah, ke Yathrib pada saat itu namanya, untuk mengunjungi kubur sang ayah yang tercinta. Nah, pada saat perjalanan pulang, sayangnya Aminah sakit.
di dalam perjalanan pulang itu di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa, yaitu sebuah tempat yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan ternyata sakit tersebut semakin parah dan akhirnya Aminah meninggal dunia di sana. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa pulang oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah 2 tahun Abdul Muttalib ternyata meninggal dunia. Kala itu Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun. Atau mohon maaf, umurnya beliau adalah hampir menjelang 8 tahun. Nah, kehilangan ayah pada saat di kandungan, kehilangan ibu pada saat usia beliau kurang lebih 5 atau 6 tahun, dan kehilangan kakek yang tercinta pada saat itu umur beliau 8 tahun. Akhirnya beliau dirawat oleh paman beliau Abdul Muttalib radhiyallahu Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini adalah paman beliau atau saudara daripada bapak beliau, Abdullah. Abdul Muttalib atau Abu Talib, mohon maaf ya, Abu Talib ini adalah paman beliau yang mana senantiasa menjaga dan merawat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana anaknya sendiri hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Talib, walaupun beliau menumpang di situ, tapi beliau juga bekerja. Nabi Muhammad dipercaya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu untuk mengembalakan kambing-kambing mereka dengan upah sekitaran 1/20 dinar. Kalau sekarang sekitaran 200.000 rupiah lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu masih berusia belia, mulai berusaha dan mulai berbisnis, berdagang kecil-kecilan lah. Dan tahun ke tahun perdagangan beliau itu semakin besar dan semakin mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat. Bukan hanya mengurusi bisnis sendiri, ternyata banyak juga orang yang percaya dengan beliau dan berserikat dengan beliau dalam berbagai macam urusan-urusan bisnis. Beliau semakin membangun track record yang baik, membangun integritas yang baik di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada saat itu. Beliau terkenal dengan kejujurannya, keuletannya dalam berdagang, ya, dan juga transparansi dalam urusan dagang dan lain sebagainya. Dan hal ini membuat seorang saudagar wanita kaya pada saat itu yang bernama Khadijah bin Khuwailid tertarik dengan beliau dan akhirnya mempekerjakan Nabi Muhammad SAW di dalam kafilah dagangnya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha pada saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengelola bisnis Khadijah. Sehingga Khadijah pun semakin memiliki keuntungan yang begitu besar dalam bisnis-bisnisnya. Suatu ketika ada sebuah perjalanan dagang yang begitu besar. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dipercaya sebagai pemimpin kafilah pada saat itu untuk membawa bisnis Khadijah ke Syam atau ke wilayah Suriah pada zaman ini ya. Nabi SAW pun bertolak ke sana ditemani dengan seorang budak daripada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha pada saat itu yang bernama Maisarah. Maisarah ini mendampingi Nabi SAW pergi ke kota Syam dan berdagang di sana. Sepulangnya daripada kota Syam, ya, Nabi SAW membawa keuntungan yang berlimpah ruah untuk bisnis Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, bukan hanya itu, ternyata Maisarah yang mendampingi Rasulullah SAW ternyata juga memiliki misi khusus, yaitu memperhatikan gerak-gerik dan seluruh sifat dan akhlak Nabi SAW pada saat perjalanan bisnis tersebut. Sepulangnya daripada kota Syam, Maisarah melaporkan semuanya kepada ibunda Khadijah pada saat itu. Dan ternyata ibunda Khadijah tertarik dengan Nabi SAW untuk lebih mengenalnya lebih dekat lagi. Dan akhirnya Khadijah menyampaikan kepada salah seorang sahabat wanitanya bahwasanya beliau tertarik dengan Nabi. Dan sahabat wanitanya ini menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi pun meminta izin kepada paman-pamannya, meminta kepada para pamannya untuk melamarkan Khadijah untuk dirinya. Dan akhirnya terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada saat itu, umur Nabi SAW adalah 25 tahun. Sementara menurut riwayat para ulama,
Umur Ibunda Khadijah pada saat itu adalah 40 tahun. Walaupun ada juga yang mengatakan pada saat itu umur Khadijah adalah 28 tahun. Perlu diketahui bahwasanya Khadijah ini adalah seorang wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya. Pernikahan pertama, suaminya meninggal dunia. Kemudian Khadijah menikah lagi dengan orang yang kedua. Di pernikahan yang kedua ini, Khadijah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak. Akan tetapi anaknya ini, suaminya ini meninggal dunia lagi. Setelah sepeninggalan suami yang kedua, Khadijah tetap tinggal sendiri, tidak ingin menikah. Walaupun banyak sekali petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu yang sangat tertarik dan sangat menyukai Khadijah. Akan tetapi Khadijah menahan diri karena belum merasa cocok dengan mereka. Hingga akhirnya datang Nabi Muhammad SAW dan akhirnya mereka pun menikah. Dari pernikahan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai Nabi Muhammad SAW dengan 6 orang anak. Yang pertama bernama Al-Qasim. Sayangnya Al-Qasim ini meninggal pada usia yang sangat masih kecil. Anak keduanya adalah Zainab. Yang ketiga adalah Ruqayyah. Yang keempat adalah Ummu Kulsum. Yang kelima adalah Fatimah, yang mana nanti akan dipersunting oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir adalah Abdullah. Sayangnya juga Abdullah ini meninggal pada usia yang masih sangat kecil. Semua anak Nabi SAW yang laki-laki meninggal pada saat Nabi SAW masih hidup. Dan pada saat usia mereka masih kecil. Ada nanti anak ketujuh Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini meninggal pada tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Tapi Ibrahim ini adalah hasil daripada beliau dengan seorang wanita atau budak wanita beliau yang bernama Maria. Seorang wanita yang berasal dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Seluruh anak perempuan Nabi SAW juga meninggal dunia pada saat Nabi SAW masih hidup. Zainab meninggal pada saat Nabi masih hidup. Ruqayyah juga meninggal pada saat Nabi masih hidup. Ummu Kulsum juga demikian. Kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia pada saat 6 bulan setelah sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau pun diangkat menjadi Nabi dengan diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada saat itu. Menurut ahli sejarah bahwasanya kejadian itu terjadi pada malam Senin, tanggal 21 Ramadan tahun ke-41 setelah Nabi SAW dilahirkan. Kata para ulama itu bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Nah, pada saat itu umur beliau 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut penanggalan Hijriah atau menurut kalender bulan. Nah, pada bulan Syawal pada tahun yang sama turunlah wahyu yang kedua yang mengangkat beliau sebagai seorang rasul, yang memerintahkan beliau untuk menyampaikan ajaran yang beliau dapatkan dari langit. Sejak itulah beliau memulai dakwah di kota Mekah dan sekitarnya selama 13 tahun lamanya. Pada saat itu, ya, dakwah begitu berat dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang telah masuk Islam. Hingga akhirnya ini membuat beliau berpikir untuk hijrah ke tempat yang lain. Sudah pernah terjadi hijrah sebelumnya, tapi dilakukan oleh kaum muslimin, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Yaitu hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada beliau untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Nah, beliau sebelumnya dakwah di kota Mekah itu sebenarnya masih bisa dipertahankan. Tapi sepeninggalannya Khadijah radhiyallahu taala anha dan sepeninggalan Abu Thalib paman beliau, Quraisy semakin menjadi-jadi. Sehingga memberikan perlawanan yang begitu besar terhadap dakwah beliau dan menyakiti kaum muslimin. Akhirnya beliau pun memilih untuk hijrah. Hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi pada 12 Safar tahun ke-14 setelah kenabian. Bertepatan dengan 12 September 662 Hijriah. Setelahnya sebelumnya ya para sahabat yang lain mendahului beliau, Umar,
dan para sahabat lainnya, Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya sudah mendahului beliau ke kota Madinah pada saat itu. Hingga beliau dan beberapa sahabat lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah tersisa di kota Mekah. Hingga akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah, atau lebih tepatnya mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke kota Madinah pada saat itu. Semenjak itu beliau memulai dakwah di kota Madinah selama 10 tahun lamanya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau keharibaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggalkan banyak sekali ajaran bagi kita sebagai kaum muslimin, karena beliau adalah penggawa daripada Islam, penggawa daripada dakwah ini, dan beliau juga mengajarkan kepada kita banyak hal terkait dengan kehidupan di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Ada beberapa buku terkait dengan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh para ulama, baik para ulama yang ada di wilayah Arab dan sekitarnya, dan juga ulama yang ada di wilayah Indonesia. Sudah pantasnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengkaji buku-buku tersebut. Minimal kita memiliki satu buku yang kita kaji minimal setahun sekali lah, atau kita baca bersama keluarga kita, sehingga kita melek terhadap perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebenarnya banyak sekali hikmah dibalik dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, yang mana itu bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Dan semua orang yang sudah pernah membaca dan rutin membaca biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui hal tersebut. Makanya bagi kita setiap muslim hendaknya menyempatkan diri untuk membaca buku-buku terkait dengan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang ditulis oleh para ulama di luar negeri maupun dari dalam negeri. Semoga kajian ini memberikan kita manfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.